Pernah nggak lo nongkrong di warkop 24 jam yang katanya selalu rame? Gue punya pengalaman nyata dan sampai sekarang kalau lihat warkop pinggir jalan, gue langsung mikir dua kali. Apakah rame karena banyak pelanggan atau karena ada pengunjung gaib? Ceritanya waktu gue masih mahasiswa, jam 2 pagi, gue sama temen gue, Raka, gabut banget. Warnet udah tutup, kosan panas, akhirnya kita mutusin nongkrong di warkop depan kampus. Warkopnya kecil, kursi plastik, meja kayu tua. Tapi rame banget, sampai-sampai kita harus nembeng duduk di pojok. Yang bikin aneh, rame tapi kok sepi. Maksud gue lihat banyak orang duduk, tapi mereka nggak ngobrol, nggak ketawa. Mereka cuman bengong. Ada yang ngeliatin kopi nggak diminum, ada yang nunduk, ada juga yang merhatiin jalanan kosong. Gue langsung bisik ke Raka, "Bro, ini rame, tapi kok kayak kuburan?" Raka malah ketawa, "Udahlah, mungkin lagi pada galau." Gue pesen kopi sama Indomie goreng. Abangnya ramah banget, tapi ekspresinya aneh. Kayak senyum terpaksa. Pas makanan datang, gue baru sadar. Gue sama Raka cuma dikasih satu piring, satu sendok, padahal pesennya 2. Gue protes dong, "Bang, harusnya 2. Dia cuma bisik, "Udah, itu cukup, jangan ribut." Gue sama Raka saling tatap, mulai berasa nggak enak. Tiba-tiba, kursi di sebelah gue yang kosong geser sendiri, kayak ada orang duduk. Padahal jelas-jelas kosong. Dan yang bikin gue makin panik, gelas kopi di meja itu mulai berasap. Kayak ada yang baru diseduh, tapi nggak ada orangnya. Raka mulai gelisah, tapi tetap sok berani. "Udahlah, paling angin," katanya. Tapi nggak lama, ada pengunjung di pojokan yang dari tadi nunduk, tiba-tiba kepalanya naik pelan. Dan sumpah, mukanya pucat banget, matanya item semua. Dia senyum ke arah gue. Senyumnya lebar banget, nggak wajar. Gue langsung noleh ke Raka. "Lu lihat nggak?" Raka, "Lihat bro, lihat. Cabut nggak?" Tapi badan kita kayak berat banget, susah gerak. Di saat itu abang warkop jalan ke arah kita sambil bawa teh manis. Dia taruh di meja, lalu bisik pelan, "Minum ini, jangan lihat ke belakang. Kalau kalian nengok, kalian nggak bakal pulang." Gue sama Raka langsung nurut, minum tanpa mikir. Habis minum, badan gue mulai ringan lagi. Gue ngumpulin nyali, noleh sedikit ke belakang. Dan sumpah, semua pengunjung yang gue kira manusia, kosong. Kursi plastik yang tadi kelihatan penuh, ternyata kosong melompong. Tapi kuping gue masih bisa dengar suara mereka. Gelas ditaruh, sendok ngetok meja, suara orang batuk. Padahal nggak ada siapa-siapa. Raka langsung gemeteran. "Bro, ini warung apa, kuburan sih?" Gue cuma bisa jawab, "Entahlah, tapi mending cabut sekarang. Kita buru-buru bayar." Aneh banget, totalnya cuma Rp6.666. Gue kira abang bercanda, tapi mukanya serius banget. Dia cuma bilang, "Kalian jangan balik ke sini lagi. Kalau mau nongkrong malam, cari tempat lain. Ini warung emang selalu rame, tapi bukan sama orang." Kita langsung lari, nggak nengok ke belakang. Sumpah, gue sama Raka nggak pernah sekenceng itu lari sambil bawa Indomie belum habis dimakan. Besoknya siang-siang gue penasaran. Gue lewat lagi ke warkop itu. Dan kagetnya warungnya tutup. Tutup rapet kayak nggak pernah buka. Gue tanya ke tukang parkir sebelahnya. Dia jawab santai, "Warung itu udah tutup lama mas. Abangnya meninggal 3 tahun lalu." DG! Terus gue mikir, kemarin malam gue sama siapa? Yang bikinin Indomie siapa? Yang ngasih teh manis siapa? Sejak kejadian itu, gue sama Raka kapok nongkrong di warkop 24 jam. Mending nongkrong di minimarket, paling banter ketemu satpam.
daripada nongkrong di warung, tapi temennya bukan manusia. Jadi guys, ingat ya, kalau ada warkop yang rame banget tapi hening, hati-hati. Bisa jadi lo lagi ngopi bareng penghuni alam lain.